Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Kita bergandengan dengan seluruh warga Sibi, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, solubus kenal baris, salam SDGs desa. Seperti biasa pagi-pagi kita sarapan SDGs desa di TV desa dan hanya di TV desa. Pagi ini kita akan mengangkat topik tentang model pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat desa, wisata herbal. Desa Catur Kintamani. Ini rekomendasi dari Mas Madon. Terima kasih Mas Madon, dan sudah hadir bersama kita Pak Putu Kris Susanto dari kampus Ketua LPBN Universitas Dianapura di Bali. Selamat pagi Pak Putu. Selamat pagi Pak. Ya. Maaf nih mengganggu pagi-paginya. Pak Putu boleh berbagi cerita, silakan. Ya, selamat pagi. Sebelumnya saya juga hadir di sini dengan tim kami. Ada Ibu Dr. Diana Erviani yang nanti juga akan sharing, dan juga Bapak Dr. Darmawan Warubu. Ada rekan-rekan kami, Bapak Putu Dharma Wijaya, dan kami juga sangat senang bisa hadir bersama-sama dengan kami, Bapak Perbekal Desa Catur, nanti juga akan ada sharing. Bapak, kami cerita dulu sedikit tentang bagaimana mulainya kami melakukan pemberdayaan masyarakat, pendampingan terhadap masyarakat di Desa Catur. Universitas Dianapura adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang ada di Kabupaten Badung, di Bali, tepatnya itu di daerah Dalung. Kami hadir sejak awalnya memang dari tahun 80-an sebagai pusat pelatihan pariwisata. Kemudian sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen di tahun 2001, tahun 2011 sebagai universitas. Lalu kami sekitar tahun 2016, mulai yayasan kami mengambil sebuah plot lahan itu di Desa Catur Kintamani. Kemudian mulailah dikembangkan ide, mau dijadikan apa ini. Kemudian berdasarkan beberapa program studi yang kami punyai, antara lain pariwisata, biologi, kesehatan masyarakat, dan fisioterapi, dan lain sebagainya, dirasakan sangat pas jika kami membuat suatu kebun herbal, kebun yang berisi tanaman herbal, terutama di Desa Catur sendiri sudah ada tanaman-tanaman herbal yang memang aslinya dari sana, natif di sana. Kemudian idenya di kebun ini dikembangkan lebih lagi dan ditambahkan dengan beberapa tanaman herbal. Awalnya ke sana dulu. Kemudian mulailah kami juga merancang suatu program
pemberdayaan masyarakat, sehingga selain itu dosen-dosen juga bisa melakukan penelitian di tempat itu terkait dengan herbal, karena salah satu pilar dari rencana strategis penelitian kami adalah pemberdayaan sumber daya lokal. Mulailah dikembangkan, kami bekerja sama dengan berbagai pihak, antara lain kami bekerja sama dengan Puri Damai di Ubud, Ibu Ida Ayu Rusmarini, seorang pemenang Kalpataru, penyelamat lingkungan, terkait dengan bagaimana membudidayakan, mengembangkan produk-produk herbal ini. Tanaman herbal tersebut sehingga menjadi produk yang memang bisa fungsional bagi masyarakat. Itu kami kembangkan awalnya di sekitar tahun 2017. Mulainya dengan satu pilot project dengan kelompok, waktu itu salah satu kelompok Subak, kelompok wanita tani tepatnya. Baru kemudian pola pengembangannya nampaknya ini snowballing. Jadi awal itu satu kelompok pilot project saja, kemudian desa juga kebetulan waktu itu bersemangat untuk memulai desa wisata, mulailah ada Pokdarwis, mulai ada di SK-kan sebagai desa wisata. Kemudian herbal ini kemudian menjadi setelah seiring berjalannya waktu menjadi salah satu pilar dari desa wisata. Selain desa memang di sana ada agro, ada kopi, ada nature, dan juga ada budaya yang sangat menarik, sehingga herbal menjadi salah satu keunikan, unique selling point dari desa tersebut. Itu yang kami lakukan di awal. Kemudian di tahun 2019-2020 kami mulai scale up. Karena memang dari rancangan kami dengan mitra kami yang ada di Jerman yaitu EMS, kami juga merancang bahwa apa yang sudah bisa dilakukan di tahun 2017-18, membudidayakan herbal, mendampingi masyarakat memproduksi produk herbal, pengemasan, pemasaran, dan lain sebagainya dalam skala kecil, itu dikembangkan, di scale up di skala desa secara luas. Dan kebetulan ini gayung bersambut dengan adanya transisi kepemimpinan di desa, kepemimpinan desa yang baru sangat mendukung sekali bahwa kita melakukannya dalam skala desa. Oleh karena itu kami bermitra dengan PKK, khususnya UP2K PKK dalam pengembangan produk-produk herbal. Di samping itu berjalan juga kegiatan-kegiatan lainnya, kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, termasuk pemberdayaan desa wisata herbal. Nanti ada teman kami yang akan menyampaikan tentang hal ini. Ibu Dr. Diana akan menyampaikan tentang pemberdayaan perempuan dan bagaimana peran perempuan dalam pengembangan desa, termasuk desa wisata, dan Dr. Darmawan Warbu khusus mengenai modal pengembangan desa wisata herbal. Mungkin demikian yang kami dapat sampaikan sebagai pengantar, Bapak Suryo. Oke, mungkin kita berlanjut ke Ibu tadi, Ibu. Kita bisa lanjutkan ke Ibu Diana. Beliau akan menyampaikan mengenai women empowerment, pemberdayaan perempuan sebagai core dari pengembangan desa di sini, pengembangan desa wisata, dan apa yang kami lakukan di sana. Silakan. Silakan, Bu Diana. Ya, selamat pagi semua dan juga selamat pagi Pak Kris, Pak Suryo Koco. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon izin sharing screen, bisa ya? Boleh, silakan. Ya. Ya, jadi kita sekarang melihat bagaimana program Dicatur ini dimulai dengan memang pemberdayaan perempuan di situ. Nah, kenapa kami mulai dengan pemberdayaan perempuan? Karena memang perempuan itu sebenarnya sangat-sangat tekun, rajin. Bukan karena saya perempuan, saya berbicara demikian. Tetapi memang dalam... Bu? Ya? Di full, ditampilin full. Oke. Yang di bawah, di bawah. Di bawah, yang tanda monitor itu. Nah, ya. Oke. Ya, kenapa kami memulai dengan perempuan? Karena memang perempuan itu sangat antusias ya, multitasking dan juga rajin dan tekun. Nah, itu yang kami lakukan di Desa Catur. Jadi Pak Kris tadi sudah menyampaikan bahwa Desa Catur itu memiliki potensi yang luar biasa. Tidak hanya alam, kemudian juga SDM-nya, dan juga iklim yang sangat menunjang. Jadi
Di sana suhu itu berkisar 20 derajat Celcius, jadi sangat sejuk, dan kemudian potensinya juga luar biasa. Nah, kami melihat program yang dikembangkan di Catur itu berdasarkan pada apa yang kami sebut sebagai logical framework. Nah, ini kerangka berpikir logis sehingga kita bisa melihat permasalahan apa yang ada, kemudian program apa yang kami lakukan, aktivitas apa, dan kemudian goal-nya sejauh mana sudah terpenuhi. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa program ini bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi ini berdasarkan pada Collins 2015, kami melihat program ini berdasarkan pada kerangka logis. Nah, kalau saya bisa singkat saja bercerita, jadi sebenarnya di situ sudah ada potensi ya alamnya, kemudian SDM-nya, dan kemudian sudah dilakukan penanaman herbal juga di sana, karena memang ketika awal kami bertemu dengan Bapak Bupati, jadi memang pemberdayaan herbal di Provinsi Bali itu diawali memang di Bangli, jadi di Kabupaten di Bangli, dan khususnya di Desa Catur juga itu sudah dimulai dilakukan penanaman tanaman herbal di sana. Sehingga secara rasional memang lokasi sangat mendukung. Kemudian kita bisa lihat di sini yang pertama, jadi rasionalnya kita lihat terlebih dahulu mengapa kita mengembangkan herbal di Catur. Lokasinya mendukung, sangat strategis, iklimnya juga, dan kemudian keluarga-keluarga sudah memulai dengan menanam herbal dengan toga, tanaman obat keluarga, jadi di masing-masing pekarangan di keluarga di Catur itu sudah dilakukan. Kemudian dan juga tentunya bahwa herbal itu adalah merupakan warisan budaya, khususnya juga di Bali ya dengan Usada Bali yang kita miliki. Nah, kemudian dari segi sumber daya, tadi Pak Kris juga sudah menyampaikan bahwa kami mendapat dukungan yang sangat baik. Yang pertama dari pemerintah, jadi langsung dari Bupati, dan kemudian Gubernur Bali juga sedang mencanangkan bagaimana membudayakan herbal di Bali. Nah, itu yang menjadi kekuatan kami juga. Dan tentunya peran aktif perempuan melalui KWT dan PKK. Jadi yang kami memang bina dari tahun 2017 sampai dengan dalam 2 periode ya, 17, 18, 19, 20 itu memang khusus kita memberikan pembinaan pertama-tama kepada KWT dan kemudian kepada PKK. Nah, KWT ini yang kami bina di awal, merekalah yang kemudian mendampingi PKK untuk mengembangkan produk-produk yang ada. Dan kami juga mendapat dukungan dari lembaga donor di luar negeri, yaitu IMS Jerman. Nah, ini yang sangat mendukung kita dalam pendanaan. Kemudian juga kami bekerja sama dengan Puri Damai. Jadi kita semua juga sudah mengenal Puri Damai yang dikelola oleh Ibu Dayu Rusmarini. Baru-baru ini beliau menerima Kalpataru. Jadi dengan beliaulah kami mengembangkan herbal di Desa Catur. Nah, aktivitas apa saja yang dilakukan? Kami mengawali di tahun 2017 sampai 2020 itu dengan menanam di situ ribuan tanaman herbal. Jadi dan bahkan saat ini kami sudah melakukan pembibitan di kebun induk yang kami buat di Desa Catur. Jadi yang menjadi latar belakang kami, background virtual ini, itu adalah kebun induk kami di Desa Catur. Nah, mulai dari sanalah kita kemudian menghasilkan bibit dan kemudian diberikan kepada masyarakat. Jadi baru-baru ini kami menyerahkan bibit seharga atau senilai 70 juta. Nanti Pak Mekel Catur yang akan menyampaikan lebih jauh mengenai hal ini. Nah, kemudian hal-hal lain yang kami lakukan adalah selain penanaman dan kemudian juga memberikan edukasi kepada ibu-ibu KWT, kemudian PKK mengenai jenis, kemudian kegunaannya apa, kemudian bagaimana cara mengolah sehingga menjadi produk
Nah, itu yang kami lakukan sehingga sampai saat ini sudah menghasilkan cukup banyak ragam produk yang ada, mulai dari berbahan dasar minyak, ya, kemudian lulur, dan kemudian itu dikembangkan menjadi minuman juga oleh ibu-ibu KWT dan juga PKK. Jadi minuman kesehatan juga dihasilkan di situ. Nah, selain itu juga kami memberikan pelatihan kewirausahaan, kemudian marketing juga kami berikan dengan memanfaatkan program studi dosen-dosen yang ada di Universitas Dianapura. Nah, kemudian outputnya, jadi kita bisa lihat di sini beberapa produk. Jadi kami membranding produk kami dengan Caturwangi, itu yang dihasilkan oleh PKK, kemudian mohon maaf itu yang dihasilkan oleh KWT, kemudian di rebranding lagi dengan Catur Santi, itu yang dihasilkan oleh kelompok PKK. Jadi tadi saya sudah sampaikan juga beberapa produk yang kami hasilkan seperti healing oil, hair oil, massage oil. Nah, itu sudah dipergunakan secara luas oleh masyarakat Desa Catur, dan bahkan juga sekarang sudah menjadi income ya bagi ibu-ibu khususnya PKK yang mengelola saat ini. Jadi lulur, kemudian essential oil, kemudian Simplicia, itu juga sudah kami hasilkan. Nah, outcome, jadi itu output berupa produk. Nah, kemudian outcome-nya kita juga bisa lihat bagaimana kaum perempuan dan tidak hanya perempuan, dan sekarang juga kaum laki-laki sudah mulai memanfaatkan herbal ini. Jadi mulai dari penanaman sampai dengan pengolahan produk, sekarang juga sudah memberikan antusiasme tidak hanya kepada kaum perempuan, tetapi juga kaum laki-laki sudah aktif dalam hal ini, dalam kegiatan ini. Kemudian Desa Catur sudah menjadi model desa herbal di Bali. Jadi salah satu bisa dikatakan pioneer juga kami di Bali, bagaimana mengembangkan desa menjadi sebuah model desa herbal. Dan kemudian juga saat ini kaum perempuan khususnya PKK sudah mengembangkan secara mandiri jenis-jenis lain. Dari yang produk-produk jenis lain, ya tadi saya sudah sampaikan, kita mengawalinya dengan pengolahan minyak, dan kemudian sekarang sudah berkembang menjadi minuman herbal, dan itu juga sudah dikonsumsi secara luas, misalnya untuk anak-anak di TK, kemudian SD, jadi mereka secara rutin dalam misalnya dalam sehari, dalam seminggu, mereka sudah diberikan minuman herbal. Nah, nanti Ibu dari penggerak PKK yang bisa memberikan lebih penjelasan yang lebih detail mengenai hal ini. Ya, ini mungkin saya tampilkan juga produk-produk yang kami hasilkan, jadi berbagai ragam minyak, kemudian minuman, jadi moringa sirup juga kami hasilkan di sini, kemudian minyak anti nyamuk itu juga produk yang baru, dan kemudian berbagai macam Simplicia juga sudah dihasilkan. Nah, ini kegiatan di Desa Catur, di sini ada kebun induk, dan kemudian bibit-bibit yang kami hasilkan sudah kami berikan, sebarkan kepada masyarakat, sehingga mereka juga lebih paham dan lebih menggunakan lagi produk herbal. Dan ini anak-anak, mereka juga sudah mengkonsumsi minuman herbal, dan ini juga kebun-kebun yang dilakukan di pekarangan-pekarangan atau telajakan ya. Jadi di pinggir-pinggir jalan itu sudah juga mulai ditanami dengan herbal. Ya, jadi demikian informasi tambahan yang saya sampaikan terkait dengan pemberdayaan perempuan melalui penanaman dan juga pengolahan produk-produk herbal. Terima kasih Pak Kris. Oke, terima kasih. Ada yang ingin ditambahkan, Mas Darmawan? Ya, silakan Bapak Dr. Darmawan akan menyampaikan tentang pengembangan desa wisatanya.
melalui program juga yang kami lakukan, program jangka panjang pendampingan di desa di sana. Selamat pagi Pak Kris, Pak Suryoko, dan Pak Arif, dan Bapak Ibu semua. Izinkan saya menampilkan bahan yang akan kita share hari ini. Ya, Bapak Ibu, kita melihat bahwa dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kris Susanto tadi dan Ibu Diana, Ibu Dr. Diana, maka muncullah atau lahirlah model pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan desa wisata herbal di Desa Catur Kintamani. Kami bersama tim dari Universitas Yenabura melakukan pembinaan dan pendampingan. Ya, lokasi yang cukup dekat dari Universitas Yenabura dan dari Denpasar tentunya hanya sekitar 53 km, 1 jam. Dan ini sangat bagus untuk bisa dikunjungi oleh semua wisatawan atau Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Nah, Bapak Ibu, saya menyampaikan bahwa model yang diterapkan atau model yang dihasilkan dari potensi-potensi desa catur itu adalah sebagaimana yang ada di slide ini. Ada 3 hal yang penting dilakukan, yaitu pengembangan tanaman herbal, pengembangan desa wisata, dan pengembangan manajemen. Nah, langkah-langkah ini kita melihat di gambar dengan potensi yang cukup luar biasa dengan tanaman herbalnya dan potensi wisata, budaya, dan lain sebagainya, maka kami melakukan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat. Misalnya pendampingan, pelatihan tentang pemahaman desa wisata. Selanjutnya kami memberikan pelatihan tentang pemahaman pengetahuan tentang bahasa Inggris sehingga masyarakat memiliki dasar-dasar untuk bisa menyampaikan, mengkomunikasikan kepada wisatawan. Karena Desa Catur sudah dikunjungi oleh wisatawan mancanegara saat ini. Bahkan sebelum pandemi ada 100 orang atau 10 delegasi negara datang ke Desa Catur tersebut. Dan setelah itu dengan potensi herbalnya tadi kami juga memberikan pelatihan yaitu tentang pengemasan produk-produk herbal seperti yang disampaikan oleh Ibu Dr. Diana tadi. Itu hasil-hasil yang sudah dikembangkan dengan varian-varian, dengan jenis-jenis berdasarkan potensi yang ada di desa. Dan bukan hanya itu saja, kami juga punya tim untuk memberikan pemahaman manajemen keuangan, pemasaran, dan pengelolaan tentunya, sehingga masyarakat itu betul-betul memiliki kompetensi di dalam mengembangkan desanya sesuai dengan potensi-potensi yang ada di desa tersebut. Nah, setelah diberikan dasar-dasar yang tadi, maka diberikan juga pelatihan-pelatihan dengan menggunakan produk herbal yang akan nanti dihasilkan. Nah, ini contohnya di gambar tersebut. Salah satu pelatihnya adalah Ibu Dayu Ros yang pemenang Kalpataru tahun lalu. Nah, di sebelahnya ada foto bagaimana memberikan produk-produk varian kopi khususnya, karena memang kopi itu salah satu jenis tanaman herbal, di lain itu ada jeruk dan lain sebagainya. Jadi diberikan varian-varian supaya tidak bosan dan wisatawan betul-betul menikmati ketika datang ke sana. Nah, kami sampaikan bahwa di Desa Catur itu sejuk, ya, makanya saya katakan harmoni di balik awan. Jadi desanya hampir setiap hari ada kabut dan cukup bagus untuk menikmati kesejukan di sana. Nah, dari pendampingan pelatihan yang sudah kami lakukan, maka menghasilkan berbagai produk yang ada di desa tersebut. Itu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Diana. Maka ini potensi-potensi yang ada di sana setelah kami melakukan pelatihan pendampingan, yaitu potensi alam, dan beberapa makanan tradisional yang disajikan dengan baik sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ada produk-produk dan ada atraksi budaya yang bisa dinikmati oleh wisatawan sehingga desa-desa di sekitarnya pun ikut datang dan
kita melihat salah satu contoh ya foto bagaimana keluarga dari luar negeri datang ke sana untuk berwisata atau bisa dikatakan edutourism ya, wisata edukasi yang memberikan pemahaman tentang bagaimana penjagaan lingkungan, pemeliharaan lingkungan dan pelestarian budaya kepada keluarganya tentunya. Nah, Bapak Ibu, tentu saja ini akan terus kami kembangkan, model-model ini akan kami kembangkan dan ini juga bisa bermanfaat bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini luar biasa. Jadi kalau yang saya coba catat adalah bagaimana kampus ini bermula dari lembaga pelatihan pariwisata, kemudian menjadi kampus, kemudian fokus pada satu desa tertentu, ada sinergi dengan NGO dari Jerman tadi, kemudian yang menarik adalah kemudian focusing kepada perempuan. Ini menurut saya sesuatu yang menarik juga. Jadi kelompok wanita tani kemudian masuk ke PKK dan ini bisa menjadi satu model yang sangat menarik ketika kita berbicara desa masuk kampus ya, kampus masuk desanya ya seperti ini. Bisa ada satu desa binaan yang memang benar-benar artinya dikembangkan dengan rencana-rencana yang luar biasa. Kita ingin mendengarkan dari Pak Perbekalnya. Boleh kita Pak Bekal ini kalau mendengar sekilas tadi kalau tidak salah adalah ada pergantian kepemimpinan atau mungkin ganti kepala desa atau ganti bekal di proses ketika teman-teman Undira ini melakukan pendampingan dan permasalahan yang kadang-kadang timbul adalah alhamdulillah ini nggak terjadi di Desa Catur adalah ketika pergantian kepemimpinan ini kemudian tidak sustain, tidak berlanjut karena kepemimpinan yang baru mungkin tidak seresponsif yang lama dan seterusnya. Pak Wayan bisa berbagi cerita ini ketika menjadi terpilih menjadi kepala desa dan kemudian melihat program yang dilakukan oleh Undira ini, apakah dari awal sudah pernah mengikuti atau bagaimana sehingga memberikan dukungan? Silakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak-Bapak serta Ibu peserta video hari ini. Saya bercerita sedikit ya, mengawali istilahnya mengingat gitu, melihat program daripada Universitas Dianapura, yaitu istilahnya kampus masuk desa Pak. Kami sangat tertarik gitu. Misalnya kami terpilih jadi kepala desa melihat program yang begitu bagus yang nantinya bisa meningkatkan kreativitas masyarakat kami, baik itu dari tingkat PKK, kemudian dari generasi mudanya ya. Nah, itu jadi saya selaku Perbekal itu sangat ingin melanjutkan program itu. Makanya saya itu mengembangkan gitu. Dari awalnya Undira itu masuk 2017 yang dimana Universitas Dianapura itu membina satu kelompok KWT dan Subak. Nah, akhirnya kami berkoordinasi dengan para pihak Undira sehingga kami pun mengajak beliau-beliau itu untuk membina secara lebih luas Pak, yaitu ke tingkat desa. Karena di desa kami, Desa Catur yang terdiri dari 8 subak, nah itu dan juga terdiri dari 3 banjar. Nah jadi di mana pembinaan yang diberikan ini ternyata sangat bermanfaat bagi itu, sehingga dalam PKK kami itu pemberdayaan perempuan yang sudah disampaikan oleh Dr. Ibu Diana itu sangat bermanfaat sekali ya, karena
di desa kami itu PKK itu aktivitasnya dominan ke petani begitu. Sebagian kecil yang pengusaha dan sebagian kecil yang bekerja gitu. Nah, di dalam pendampingan ini gitu. Jadi kelompok PKK yang sudah dibagi menjadi ada KWT-nya, di mana KWT itu sudah dibina seperti membuat produk yang apa sudah disampaikan tadi. Nah, itu sehingga sangat bermanfaat, sehingga menjadi suatu kreativitas yang bisa menghasilkan berupa materi gitu Pak. Ya. Nah, kami berharap gitu, dengan untuk ke depan, jadi Universitas Dianapura itu selalu mendampingi desa kami, gitu. Ya, sehingga bisa meningkatkan SDM baik itu di bidang perempuan maupun sekarang sudah ditingkatkan lagi ke pendampingan terhadap generasi muda, ya, di mana itu generasi muda itu sehingga bisa satu mengenali dirinya sendiri, tata cara berkepribadian, tata cara dan juga kedepannya itu sebagai melanjutkan dari marketing produk desa. Ingat desa kami sudah memiliki SK Desa Wisata yang diperjuangkan juga dari pihak Dianapura ini. Nah, jadi biar namanya desa wisata itu benar-benar berdampak yang positif dan siap untuk menerima kedatangan wisatawan mancanegara maupun domestik yang nantinya datang ke desa kami. Berbekal. Berarti terpilih 2017 ya? Saya terpilihnya 2019. Saya mulai 19. Ya 2020 Pak mulai. Oke. Artinya sebelum terpilih menjadi perbekal itu memang sudah sempat mengikuti atau melihat apa yang dikembangkan oleh teman-teman dari Undira. Sebelum saya terpilih, ya kebetulan saya juga warga di situ Pak. Saya itu mendengar dan melihat bagaimana kinerja Undira itu untuk meningkatkan potensi desa. Ya, bahkan yang diceritakan dari awal oleh Pak Kris, Undira itu memiliki satu bidang kebun Pak, di mana itu dipergunakan untuk sebagai modal awal atau sebagai kebun induk tanaman herbal. Nah, dan kemudian dari induknya itu dibuat pembibitan. Gitu. Dan itu dikembangkan Pak. Nah, kebetulan di samping yang dikembangkan dari Undira, di desa kami itu banyak ada tumbuhan-tumbuhan yang juga bermanfaat untuk kesehatan gitu. Dan sejauh ini produk-produknya sudah dikonsumsi atau dipasarkan sampai kemana aja nih Mas? Baik Pak. Produk minuman gitu seperti sirup pegagan yang dimana berfungsi juga untuk kecerdasan maupun penumbuhan daya ingat bagi anak-anak itu sudah rutinitas dikonsumsi untuk anak TK, SD. Nah, sebelum adanya COVID Pak itu rutinitas setiap hari Sabtu. Jadi itu kegiatan ini UP2K dia memproduksi sirupnya. Kemudian itu diberikan ke anak-anak TK dan SD sebagai minuman tambahan. Jadi biar cuma juga ini Pak, mungkin ada sedikit kontribusi itu kecil Pak nilainya gitu. Jadi semacam kita juga menyumbangkan gitu untuk menghindari juga minuman-minuman yang mengandung zat-zat pewarna. Ya. Luar biasa. Pak Berbekal, terkait dengan isu gender, terkait dengan isu pengembangan ekonomi dan seterusnya, salah satunya adalah kemudian kita melihat dari struktur APBDes. Sejauh mana alokasi untuk dari anggaran belanja desa itu untuk mensupport mungkin kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan dan seterusnya, atau juga untuk pengembangan bisnis ini, apakah kemudian ada badan usaha milik desa atau bagaimana? Silakan. Baik Pak, terkait dengan APBDes. Nah, kami selaku Berbekal juga tiap tahun itu memberikan anggaran, di mana untuk peningkatan PKK.
Ya, karena PKK itu memiliki peranan penting, Mbak, di tingkat desa itu. Karena nah, namun saat ini itu terkait ada refocusing anggaran, Pak. Tapi kami tetap mengalokasikan anggaran itu untuk pelatihan PKK begitu. Ada, Pak. Kita alokasikan. Kalau untuk apa produk yang tadi ditampilkan jadi produknya kelompok wanita tani, kalau menjadi produknya PKK atau kemudian dikembangkan badan usaha milik desa untuk membantu di situ atau bagaimana? Iya Pak, jadi begini, rencana saya ke depan, gitu karena saya baru setahun jadi kepala desa, sehingga ke depan ini karena di desa kami sudah ada BUMDes, yaitu badan milik desa itu. Jadi nanti kami akan buatkan penjualan itu melalui BUMDes ke depannya. Ya jadi biar koordinir, jadi semua produk dari KWT, PKK itu nanti ada penjualan lewat BUMDes dan juga lewat home industrinya KWT begitu. Ya. Oke, kita ini Ida yang PKK desa ini siapa? Ibu siapa? Bisa bergabung, bisa memberikan berbagi cerita tentang bagaimana PKK dilibatkan dan seterusnya. Halo? Ya. Sudah bisa bergabung? Oke, mungkin kita ke Pak. Oh ini Ibu Ana, mohon mulai. Selamat pagi. Nah, ini beliau yang memang sudah terlibat Pak dari sejak tahun 2017 kebetulan. Beliau salah satu yang paling rajin ikut kami pelatihan, terus menyemangati teman-teman yang lain. Kebetulan di 2019-2020 kemudian beliau menjadi ketua tim bergerak PKK. Jadi beliau akan sharing ini. Silakan Ibu Ana. Iya, selamat pagi. Pagi. Iya Pak. Sebelumnya selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin bercerita secara singkat. Mengawali saya adalah ikut di grup KWT Subak Wanesari Kinjung. Nah, setelah saya terpilih menjadi ketua tim penggerak PKK, saya dihadapkan dengan program. Di sana itu ada program Hatinya PKK, PAR, pendampingan pola asuh anak dan remaja. Nah, setelah itu saya terpikirkan karena saya selama ini mengikuti berbagai pelatihan dari produk pembuatan healing oil dan pengolahan herbal yang memang tanaman yang ada di desa kami. Saya di sana di program Hatinya PKK itu masyarakat diberdayakan untuk penataan halaman indah, asri dan nyaman. Di sana ada juga Karangsari dengan warung hidup, dengan apotek hidup. Nah, setelah saya menjalankan 6 bulan dengan ibu-ibu PKK, di apotek hidup itu ibu-ibu PKK bertanya kepada saya, Ibu Ketua PKK, untuk apa kita menanam selain untuk konsumsi pribadi, karena dengan penanaman yang tepat, lumayan hasil melimpah dari berbagai tanaman herbal. Akhirnya saya konsultasi dengan tim Undira untuk tanaman apotek hidup dari kunyit, gamongan, dan segala macam itu kita olah menjadi apa dan kita bisa manfaatkan seperti apa. Akhirnya kita di sana juga ada UP2K, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga. Akhirnya kita sambungkan. Jadi dari penanaman Hatinya PKK, apotek hidupnya itu dari pihak UP2K lah yang membeli. Setiap bulan kita membeli dari hasil tanaman-tanaman mereka, dari pegagan yang kita olah menjadi sirup yang seperti dikatakan Pak Berbekel. Jadi tiap hari Jumat Sabtu itu kita olah di UP2K itu menjadi sebuah sirup daun pegagan. Jadi dari sirup itu banyak manfaatnya untuk anak-anak. Jadi kita ada olahan 2 sirup. Kita mengolah sirup daun pegagan serta sirup temulawak di sana. Jadi untuk hari Sabtunya kita berikan sirup pegagan dengan olahan pangan yang
kita dampingi dengan jajanan olahan yang dibuat ibu-ibu UP2K juga dari berbahan singkong. Kita buat puding singkong, di sana kita buat puding labu dengan minuman. Jadi dari kader PAR pola asuh anak remaja itu menyambung kita bina di saat kita memberikan olahan minuman herbal dan panganan sehat itu, kita berbicara dengan anak-anak PAUD, kita ajarkan untuk berbicara sopan santun, berbicara yang baik kepada orang tua. Di sana kita sekalian memberikan minuman produk herbal UP2K, juga kita memberikan bimbingan di kader pola. Jadi semua program kader-kader di PKK itu kita sambungkan menjadi satu. Jadi kita bisa bekerja sama di sana dengan olahan-olahan yang ada. Akhirnya kita dibina selama 6 bulan, kita dimodali modal awal dengan uang 500.000 dari pihak Universitas Dianapura. Jadi dalam jangka waktu 5 bulan dengan kita berdayakan UP2K itu, kita menjadi kas senilai, kalau tidak salah kita sudah mempunyai income 4 juta rupiah gitu. Oke. Kita sangat terbantu dengan produk yang kita olah. Jadi semua kegiatan PKK ini bisa nyambung dan terbantu dengan adanya pendampingan dari pihak Universitas Dianapura dengan pengolahan. Jadi kita sangat berterima kasih sekali. PKK saya juga sangat berterima kasih telah didampingi gimana cara mengolah, gimana cara membuat simplesia, gimana cara mengemas, gimana cara kita menjual dengan nilai harga jual berapa. Kita sangat benar-benar terbantu, Pak. Oke. Ketua penggerak berarti ini apakah sama dengan struktur yang lain? Ketua penggerak PKK itu adalah istri dari Perbekal? Inggih, Pak. Ya, Oke. Artinya ini kan sinerginya luar biasa ketika Perbekalnya melakukan agenda-agenda bagaimana memajukan desa, juga ketua penggerak PKK-nya juga sangat memahami bagaimana kemudian ini dikembangkan. Ini saya pikir pagi ini kita mendapatkan satu contoh model yang luar biasa tentang bagaimana kolaborasi antara kampus, perempuan, kemudian dengan pemerintahan desa yang menurut saya ini satu yang bisa kita jadikan inspirasi ke depan. Mungkin kembali ke Pak Kris. Pak Kris, dari apa-apa yang sudah dikembangkan tadi, artinya memang sedari awal ini Ondira sudah punya agenda bahwa punya semacam desa binaan untuk kemudian menjadi laboratorium hidup dari kampus juga dan seterusnya, atau bagaimana nih Pak Kris? Ya, kami memang punya dari awal kita mendampingi satu desa dan rancangannya terus ya, karena kami juga merupakan warga desa di sana. Karena dengan lahan itu yang dia permanen di sana, dan kami juga akan terus mengembangkan lagi di Desa Catur. Tentunya ada juga desa-desa lain yang kami bina selain Desa Catur. Namun ini yang menjadi salah satu model, sehingga teman-teman nanti di masing-masing fakultas, program studi, mereka bisa juga melihat apa yang kami lakukan di Desa Catur. Kami mengarahkan teman-teman, misalnya tahun 2018-19, kegiatan di sana. PKM, program kreativitas mahasiswa di sana, kemudian ada beberapa teman dosen yang melakukan penelitian. Di sana ada teh dari kulit kopi, teh Kaskara, jadi itu diteliti kandungan antioksidannya. Beberapa teman yang lain ada kegiatan tentang stunting, bagaimana mencegah stunting, ada yang posyandu, ada yang fisioterapi juga masuk di sana. Model-model seperti ini agar bisa dipakai lagi di desa mana yang misalnya kita komit untuk melakukan kegiatan, misalnya dari salah satu fakultas akan dikembangkan, itu kami berusaha sekali, sehingga memang benar-benar desa binaan ini tidak hanya sporadis kegiatannya, tapi memang kegiatannya terarah dan setidaknya jangka panjang sampai dampaknya itu memang benar-benar terasa. Saya rasa itu yang kami ingin kembangkan, dan tentunya partisipasi dan juga antusiasme dari masyarakat
dan pimpinan di desa itu sangat penting sekali. Kita punya satu visi bersama bagaimana mengembangkan desa ini, baik itu untuk perempuan, dan sekarang di tahun 2021 sampai tahun 2022 kami fokus kepada youth, pemuda, dengan program yang kami sebutkan YES, Youth Environmental Stewardship. Bahwa pariwisata itu tidak akan bisa jalan tanpa kita care tentang lingkungan. Kebetulan Catur berada di atas ya, dan Kabupaten Bangli juga salah satu sumber air dari PDAM Bangli ada di sana, dan kami pikir ini polanya adalah trickle down. Kami akan mencoba untuk mengajak pemuda desa lebih peduli tentang diri sendiri, lingkungan, sehingga nanti kemudian bisa trickle down dan menjadi model juga bagi desa-desa yang lain di sekitarnya. Bagaimana pemuda ini bisa berperan, mereka berperan dalam pariwisata, dalam pelestarian lingkungan, sehingga nanti mereka juga bisa lebih cinta kepada desanya, dan lebih banyak yang cenderung tidak ada alasan lagi untuk meninggalkan desa. Sehingga karena nanti dengan adanya pariwisata, produk-produk ini mereka bisa melihat bahwa ada potensi mereka untuk mengembangkan entrepreneurship mereka, mengembangkan usaha dan ada di desa dan bisa sukses di desa. Itu yang kami ke depan sedang kembangkan, dan ini memang sejak awal Bapak Wayan Sukarata, Bapak Pandi Wayan menjadi kepala desa, itu yang menjadi kerinduan, sehingga kami sambut dengan membuat program juga yang sesuai dengan arah pengembangan apa yang visi beliau dalam kepemimpinannya. Oke, terima kasih. Kita akan mendengar nanti tanggapan dari Gus Ivan yang sudah bergabung dan juga benang merahnya dari Prof. Yoyan. Jangan kemana-mana, tetap di Sarapan SDGs Desa. Kembali di Sarapan SDGs Desa. Satu model luar biasa kita temukan di Desa Catur dan kampus Undira. Mungkin kampus-kampus yang lain mungkin juga sudah ada yang melakukan hal yang sama seperti ini. UNY dengan salah satu desa waktu itu juga sempat kita dapatkan. Saya membayangkan ketika ada jumlah kampus di seluruh Indonesia yang 2.136 kampus, kalau kemudian kita berbicara minimal satu kampus itu berkomitmen untuk memiliki satu desa binaan atau mungkin bisa 10 atau 100 desa binaan, sebenarnya selesai juga problematika atau tantangan-tantangan yang ada di desa-desa di Indonesia ini, pentaheliknya dan seterusnya ini bisa kita kembangkan. Kita akan mendengar dari Gus Ivan ini untuk kemudian mendapatkan pencerahannya atau responnya atas bagaimana kerja teman-teman Undira dan teman-teman di Desa Catur. Silakan, Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco. Kerabat desa sekalian, terima kasih banyak. Terima kasih ke Desa Catur dan Undira ini sudah berbagi pengalaman. Jadi kami di Kemendesa berpikirnya begini, kalau Gus Menteri menyampaikan semua itu berbasis data gitu. Artinya berbasis fakta. Nah, mengapa demikian? Memang satu perubahan dalam cara berpikir gitu ya, dalam cara merefleksikan kondisi lapangan itu sedang dicoba dikerjakan ini, Gus Koco, kerabat desa sekalian. Jadi mengajak desa untuk kita berpikir, sebetulnya letterleknya itu kita berpikir ilmiah gitu. Jadi memang datanya begitu ya, faktanya begitu ya kita terima begitu, dan kemudian kita rumuskan penyelesaiannya gitu. Jadi dan itu tidak berbasis hal-hal yang lain, hanya berbasis pada kondisi yang memang nyata gitu, tidak dibuat-buat gitu. Nah, karena itu kemudian sangat cocok dengan pendekatan kampus, dengan kampus yang rasional tentu saja, karena tetap saja ada sebagian dari
kondisi di dalam kampus yang membuat tidak rasional. Tapi seperti itu. Itulah sebabnya garis besarnya itu selalu mengajak desa untuk mari mulai melihat kondisi lapangan sesuai data, kemudian kita melihat secara, kalau istilah Gus Menteri, secara metodologis tahapan-tahapannya itu jelas itu. Dari data, kemudian muncul analisis, kemudian muncul rekomendasi, lalu muncul implementasi. Dan ini di satu pihak, seperti yang kita lihat pada pagi hari ini, termasuk yang tadi disampaikan Gus Koco, UNJ di Gunung Kidul waktu itu. Nah, kalau yang sekarang ini Undira di Desa Catur. Jadi mengapa itu bisa klop? Dan kemudian bisa jalan, karena ya memang tadi itu bahwa kita menggunakan basis-basis rasional tadi, Gus Koco, kerabat desa. Termasuk ketika desa sudah berhasil mempraktekkan rasional itu ke dalam pembangunan desa, maka sebaliknya ada program afirmasi dari desa untuk masuk kampus. Jadi itu hal-hal yang membuat alur besarnya begitu, sehingga bisa menjelaskan yang sekarang terjadi di desa begitu. Jadi ada perubahan seperti itu. Tentu saja di bagian akhir seperti sering diingatkan oleh Gus Koco bahwa SDGs Desa nomor 18 tetap melihat berbagai kearifan lokal. Kita tahu bahwa menggunakan rasio atau ilmu pengetahuan ke dalam kearifan lokal itu butuh lebih dari sekedar tahu gitu ya. Kalau istilah di metodologi itu bukan hanya tahu tapi harus paham itu, verstehen gitu ya. Jadi memahami yang terjadi di desa, kemudian membuat rekomendasi itu implementatif itu lebih dari sekedar kita tahu ada pengetahuan gitu, tapi harus lebih arif gitu ya, lebih arif kepada desa. Jadi tahapannya seperti itu, kerabat desa Gus Koco sekalian. Kita mulai dengan ilmu pengetahuan rasional ke desa begitu, tapi diakhiri tetap kepada bagaimana budaya dan kearifan lokal desa gitu. Karena perubahan mendadak itu sering menyakitkan itu, dan yang paling sakit itu golongan yang paling bawah biasanya. Jadi kita sangat menghindari hal-hal seperti itu, Gus Koco, kerabat desa. Kayaknya seperti itu, Gus Koco. Ini terima kasih nih. Tapi meskipun Prof. Yoyon mungkin sudah sampai ke Desa Catur, kita tetap akan ke sana juga ini, Gus Koco. Oke, terima kasih. Ini luar biasa. Jadi saya melihat yang paling menarik dari Undira ini adalah ketika ada komitmen desa binaan, kemudian ada melibatkan perempuan, ini sesuatu yang luar biasa. Artinya ini bagian yang ternyata terbukti mampu digerakkan dengan baik dan seterusnya. Dan bagaimana kampus juga bisa mengkoneksikan dengan NGO dari tadi disebut dari IMS, Jerman dan seterusnya. Ini yang mungkin tanpa sentuhan kampus untuk berhubungan dengan NGO dan seterusnya akan sangat susah, akan sangat sulit teman-teman di desa. Ya, peran kampus kita lihat dari ini sangat luar biasa, walaupun kita juga sudah melihat dari UNY dengan di Gunung Kidulnya. Dan di penghujung acara seperti biasa kita mendengarkan garis benang merahnya dari Prof. Yoyon sebagai penasihat menteri. Ini mungkin bisa menjadi salah satu bagian yang bisa dibisikkan ke Gus Menteri tentang bagaimana model-model kampus melakukan pembinaan, dan mungkin bisa juga segera ada membangun komitmen siap setiap kampus mempunyai berapa desa binaan. Nah, ini mungkin akan ada percepatan ini kesadaran kampus untuk bergerak lebih fokus. Silakan Prof. Yoyon. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, pertama saya ingin meralat statement Pak Kapus Datin terakhir tadi. Ada yang benar dan ada yang tidak benar.
Saya betul sudah datang ke Desa Catur, tapi hanya ke kantor desa. Karena hujan. Karena hujan memang tidak bisa kemana-mana, hujannya deras sekali. Ya. Oh itu. Pak Kades tungguin masih hafal itu. Ya. Berarti mengandung makna harus balik lagi ke sana gitu, Prof. Lah itu tidak perlu diulang, Pak. Cukup statement Pak Kapus Datin sudah cukup kalau itu. Siap. Lanjut, Prof. Jadi memang catur itu yang jelas itu pengalaman di jalannya itu luar biasa sekali. Naik turun gitu, lokasinya juga bagus sekali. Cuman ya sayangnya bulan November tahun kemarin itu hujan situasinya. Kita mau melihat kopi sama jeruk ya, tidak bisa ke lapangan. Dan pernah mendengar juga ini ada teman-teman Universitas Undira ini ya, ada kegiatan di sana. Tadi yang herbal itu juga sangat bagus sekali. Potensi alamnya luar biasa itu Desa Catur Kintamani itu ya. Kalau dikembangkan itu menjadi unggulan Bali yang kedua atau ketiga gitu. Tidak hanya pariwisatanya sangat bagus sekali. Jadi satu soal herbal itu memang kita perlu kembangkan ya. Meskipun kemudian perlu standarisasi ya. Karena herbal itu kadang-kadang dosisnya berapa dan sebagainya. Kalau Undira punya fakultas farmasi saya kira yang fokus di herbal itu sangat bagus sekali. Tidak hanya jangan di obat-obat kimia, ya, tapi di obat-obat herbal tadi ya, fokus itu sangat bagus sekali. Soal pemberdayaan perempuan, saya kira itu bagian dari tadi yang disebut Pak Kapus Datin, bagian dari 18 SDGs itu. Kewirausahaan juga saya kira begitu. Ya. Intinya itu kan bagaimana pembangunan desa berbasis keunggulan lokal atau berbasis sumber daya lokal itu menjadi sangat penting. Ya, jangka panjang kan Kusipan Kementerian itu ingin 18 SDGs itu tercapai di tingkat desa. Nah, oleh karena itu apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Undira di perguruan tinggi itu menjadi bagian penting dari pembangunan desa. Ya. Yang saya herannya itu herbal itu kan pekerjaannya IPB ya sebetulnya ya. Herbal itu tanaman pertanian dan sebagainya. Tapi IPB sudah levelnya sudah agak beda, jadi mungkin lebih jauh ya. Jadi memang ada pembibitan dan lain-lain. Ya. Yang ketiga tentang pariwisata. Ya, saya kira Bali itu unggulan sekali itu. Jadi kalau ada gabungan antara pemberdayaan perempuan, kewirausahaan, ya, tanaman herbal, kemudian pariwisata, ya destinasi wisata herbal itu sangat bagus sekali. Ya. Dan mohon saya kira ini salah satu percontohan yang sangat bagus Pak Madong ini ya diupayakan menjadi salah satu best practice gitu untuk 5 hal tadi ya, pembangunan desa, tanaman herbal, pemberdayaan perempuan, pariwisata dan kewirausahaan. Ya. Meskipun saya tadi mau menanyakan ke Bu Dr. Diana itu apa istilahnya itu ya, peningkatan nilai ekonominya itu terasa enggak di masyarakat itu, karena kan ujungnya itu kan peningkatan pendapatan yang paling sangat mudah ya. Peningkatan pendapatan, kesejahteraan dan lain-lain itu. Tapi ini satu model kombinasi kerjasama yang sangat bagus ya. Perlu ditiru oleh teman-teman yang lain. Satu, kerjasama desa, perguruan tinggi, ya, kementerian, universitas, ya. Bahkan tadi LSM dan bantuan donor dari luar negeri. Itu kalau itu dijadikan kombinasi yang sangat bagus, desa kita cepat sekali itu bangkitnya itu. Dan ternyata itu sudah dibuktikan. Gitu. Ya itu tadi sayangnya saya pada waktu ketemu Pak Wayan Perbekal itu hujan ya Pak pada waktu itu ya, saya tidak bisa ke lapangan gitu ya. Namanya udah nggak hujan, Prof. Insya Allah. Ya. Itu nanti ya itu nanti tahap kedua lah. Tahap kedua. Ya, itu Pak Madong sudah nunggu-nunggu itu kelihatannya itu ya. Jadi sangat bagus. Dan Prof. Yayan waktu jalan ke sana juga nggak ngajak-ngajak saya, jadi kena hujan. Oh ya, nanti dicatat Pak Koco. Ya, oke. Oke, Prof. Itu kesimpulan saya, jadi satu sinergi yang sangat bagus untuk membangun desa, keterlibatan banyak pihak saya kira menjadi sangat penting. Ya. Lagi dipandu oleh pemerintah
setempat yang mendukung sekali, saya kira bagus sekali. Itu catatan saya, Gus Koco. Terima kasih. Oke. Sipan, terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Dan mungkin catatan kecil saya tentang PKK ini menjadi sangat menarik, bahwa tadi penggerak PKK menyampaikan tentang hatinya PKK, halaman indah dan seterusnya, kemudian ada PAR dan kemudian ada UP2K dan seterusnya. Kayaknya perlu agenda khusus kita usahakan untuk bisa mengundang penggerak PKK nasional untuk bisa berbicara sebenarnya bagaimana PKK ini ingin atau mengambil peran, karena kadang-kadang hanya fungsional atau hanya karena istri pejabat kemudian menjadi ketua penggerak PKK, tetapi kemudian tidak memahami betul nih bagaimana harus digerakkan PKK kita. Tapi mungkin itu jadi catatan besar kita, karena mengundang orang penting itu sangat butuh waktu, energi, kesabaran, termasuk di forum SDGs kita juga belum sempat menghadirkan Ibu Menteri atau Gus Menteri di ruangan ini. Ini satu catatan kita bersama. Oke, sahabat desa, kerabat desa seluruh Indonesia, pelajaran luar biasa pagi ini. Terima kasih Undira yang sudah berbagi bagaimana komitmen kampus untuk melakukan desa binaan. Jadi yang saya tangkap tadi adalah sampai pada level ini harus benar-benar punya dampak, baru kemudian mungkin akan berpikir lebih fokus ke desa-desa yang lain. Artinya tidak selamanya harus didampingi, pada saatnya juga sudah bisa dilepas dengan keyakinan bahwa bisa sudah bisa berjalan dan sustain ke depan. Sampai di sini sarapan SDGs kita. Terima kasih luar biasa Gus Ivan, Prof. Yoyon, teman-teman dari Undira, Pak Perbekal dan Ibu tadi yang sudah berbagi cerita juga, Mas Madong yang sudah merekomendasikan, Mas Arif, Mas Sugeng dan teman-teman yang lain yang selalu mengikuti acara kita, ada Mbak Yayat, ada teman-teman yang lain yang saya tidak bisa sebut satu-satu. Sampai di penghujung acara kita, sampai di sini, terima kasih. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, holopis kuntul baris, salam SDGs desa. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Bergabung dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.